Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Kulubora, kelas B semester 7 reguler sore. Di sini saya akan membahas mengenai tugas review buku yang ketujuh dengan mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan tema masalah sosial dan isu sosial. Program perilaku, sejarah, budaya, dan kerangka hierarkikal. Sebelumnya, tenggelam dalam kengerian dan perjuangan, para korban mengintai, namun beberapa informasi, latar belakang empiris dan teoritis diperlukan Essari. Bab ini dimulai dengan pembahasan pengantar umum dari undang-undang baru yang mengkriminalisasi penguntitan, memberikan perhatian khusus pada sejarah undang-undang ini di California, negara bagian pertama yang memberlakukan undang-undang anti-stalking, sifat yang berbeda dari menguntit sebagai kejahatan yang diakui. Dan dengan membandingkan demografi menguntit korban hingga korban kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya menguntit, kejahatan yang cukup baru, tetapi seperti kriminal, kejahatan, perkosaan, dan kekerasan dalam rumah tangga, tergantung dari bukti korban, ketidakpatuhan terhadap terdakwa, dan bukti bahwa korban tidak patut mempercepat atau mendorong perilaku terdakwa. Ini membuat perilaku mengejar keadilan korban sangat rentan terhadap proses pembingkaian, di mana tindakan mereka dalam menanggapi penguntitan berada di bawah pengawasan dan karakter mereka. Ditanyai, penuntutan dan hukuman terhadap penguntit sangat sulit. Kultus hal ini ditambah dengan sifat terus-menerus diintai, kemungkinan besar terjadi membuat korban merasa menjadi korban dua kali. Kami kemudian meninjau secara singkat beberapa literatur tentang konstruksi sosial, realitas, dan penuntutan kejahatan, kekerasan gender, untuk menempatkan intim mengintai ke dalam konteks. Ini diikuti dengan deskripsi, penelitian, dan data dari mana studi ini muncul. Konteks historis untuk anti-stalking legis. Seperti semua masalah sosial, menguntit memiliki sejarah, sedangkan perilaku sekarang diartikan sebagai menguntit mungkin telah terjadi selama ada hubungan intim. Baru-baru ini menguntit telah dibingkai sebagai sesuatu yang harus kita lakukan dan kemudian dikriminalkan. Meneliti sumber-sumber media dan menemukan bahwa baru pada tahun 1989 ketika aktris televisi di ambang pintu gedung apartemennya oleh seorang penggemar yang terobsesi itu menguntit menjadi masalah sosial. Insiden yang dipublikasikan dengan baik ini adalah salah satunya. Banyak kasus penguntitan selebriti yang mendapat perhatian luas di Indonesia. Pers populer dan berkontribusi pada konstruksi baru mengintai sebagai sosial masalah. Masalah sosial ini menjadi terlembaga dengan bagian tersebut undang-undang anti-stalking, namun undang-undang seperti penegakannya, proses yang akan saya jelaskan.
gagal mencakup kompleksitas, penguntitan, pembohongan, setelah 4 wanita, semuanya kecuali 1 dari mereka, telah meminta bantuan dari otoritas, dibunuh oleh mantan partenernya dalam waktu 6 minggu pada tahun 1990. California menjadi negara bagian pertama di negara itu yang memberlakukan undang-undang anti-stalking, diikuti oleh 47 negara bagian tambahan, dan digunakan undang-undang menurut Lowney dan Best pada tahun 1995. Klaim sukses tentang penguntitan dan undang-undang yang dihasilkan di negara bagian lain dikaitkan untuk mendukung gerakan perempuan yang babak belur dan gerakan hak-hak korban yang mengintai sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan menggunakan tindakan mereka sumber daya yang cukup untuk terus mengikuti topik wacana publik. Beberapa penulis memperhatikan masalah yang terkait dengan ketentuan ancaman yang kredibel dari banyak undang-undang anti-stalking. Michele Ingrassia pada tahun 1993 melaporkan di Newsweek menggambarkan ketidakefektifan membuntuti hukum dalam menghalangi beberapa pelanggar. Dalam kasus yang tampaknya tidak demikian memenuhi persyaratan hukum, di mana para korban tidak dapat perintah pelindung kasus-kasus ini. Kata Ingrassia menggarisbawahi perbedaan kesulitan membuat undang-undang untuk menangani masalah-masalah kero penguntitan yang paling sulit terletak pada pembedaan ancaman yang dapat dipercaya dari ucapan biasa. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa 75 hingga 80% kasus melibatkan orang yang pernah menikah atau berpacaran, mempersulit kemampuan pengamat untuk melakukannya, mengadili klaim yang digugat tentang pernyataan yang dibuat oleh penguntit. Pernyataan Sosa menunjukkan persepsi bias laki-laki dalam definisi hukum, dan terus ada pergumulan atas konstruksi peranak dalam wacana hukum. Beberapa kritikus prasingkatnya standar orang berakal sehat, netral gender, yang telah dimulai menggantikan orang yang berakal sehat, berpendapat bahwa bahkan hipotesis ini biasanya laki-laki, dan bahwa standar wanita yang berakal sehat lebih sesuai kejahatan dengan gender tinggi seperti pemerkosaan, dan dalam kasus pelecehan seksual. Dalam kasus penguntitan, Forel dan Matthews membantahnya. Kejahatan ini dilihat melalui lensa yang berfokus pada laki-laki yang kewajaran, dan dengan demikian menguntit hukum tetap tidak memadai pemulihan. Mereka menyimpulkan menerapkan standar kewajaran perempuan dalam menentukan perilaku apa yang ketakutan yang masuk akal secara eksplisit memasukkan perspektif perempuan, kelompok yang paling sering mengintai dan kelompok yang paling ditakuti saat mereka dikuntit. Menguntit sebagai kekerasan intim dan gender. Kita akan melihat bahwa ancaman yang dapat dipercaya hanya mewakili satu aspek yang ambigu, menguntit intim saat kita memeriksa kasus sebenarnya. Aspek lainnya adalah apa hubungan antara stalking dan bentuk kekerasan pasangan. Survei
Kekerasan terhadap perempuan nasional yang dikutip di atas memberikan data yang berguna. Dalam hal ini, tidak hanya karena perwakilan dari 8.000 laki-laki dan 8.000 perempuan diperoleh, tetapi juga karena respon ditanya tentang serangan fisik, pemerkosaan dan penguntitan. Seperti dalam kasus pemerkosaan dan penyerangan fisik, perempuan secara signifikan lebih mungkin dibandingkan pria untuk menjadi korban oleh pasangan daripada oleh orang asing. Sebuah mantan adalah pelaku dalam 76% kasus di wanita mana yang diperkosa atau diserang secara fisik atau keduanya sebagai orang dewasa, dibandingkan dengan 18% kasus di mana korbannya adalah laki-laki, 59% dari wanita, tapi hanya 30% dari pria, kata pelaporan mengintai. Mantan kawan karib adalah para pelakunya. Konteks budaya untuk penegakan hukum respons terhadap internet stalking. Jika jangkauan mengintai sebagai masalah sosial dan perkembangan pemulihan legislatif adalah fenomena yang cukup baru. Bagaimana pengaruhnya pengalaman korban mengintai dan mencari bantuan, dan bagaimana tidak yang karakter kaku dan inti dari mengintai membentuk proses ini. Untuk di bawah tahan hubungan timbal balik yang terkadang halus namun selalu kompleks ini antara tatanan hukum, struktural dan budaya dan mantan aktor pengalaman dua hal berguna. Yang pertama adalah memikirkan realitas tangkai viktimisasi sebagai dibangun secara sosial melalui berkelanjutan interaktif proses atribusi dan pengambilan keputusan selanjutnya. Yang kedua adalah untuk tempatkan proses ini ke dalam konteks. Untuk melakukan ini, saya secara singkat menjelajahi berguna esensi kerangka sosiologis, interaksionis dan konstruksionis sosial dan penelitian tentang penuntutan kejahatan lain yang melibatkan gender dan kawan karib. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.